Shalom Pajasapat dan teman-teman. Hari ini kami akan membahas mengenai kesaktian Pancasila dalam melawan paham komunis dan kelompok radikalis. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Jennifer Vanessa Pangke bersama rekan-rekan saya, Nathan Sanjaya dan Serlina Zega. Langsung saja kita masuk pada latar belakang dan tujuan. Negara Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat begitu banyak keberagaman. Sebagai negara yang tidak hanya multikultural ini, tentunya Indonesia harus memiliki sebuah dasar atau ideologi yang cukup kuat yang tidak hanya menyangkut kalangan mayoritas, melainkan harus dapat mencakup seluruh keberagaman tersebut. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik yang muncul akibat perbedaan yang ada. Dengan alasan tersebut, maka Pancasila merupakan dasar negara yang tepat karena merangkum seluruh keberagaman. Pancasila sendiri berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa sekalipun ada begitu banyak keanekaragaman di dalam negara ini, tapi kita tetap satu. Pancasila adalah sebuah ideologi, sebuah pedoman hidup dalam bersikap, berperilaku, berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara di awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Pancasila seringkali berhadapan dengan pihak-pihak yang mencoba menggantikan posisinya sebagai dasar negara. Di awal kemerdekaan, paham komunis lahir oleh kelompok-kelompok tertentu, serta di era kepemimpinan Jokowi saat ini, paham syariah juga mulai dikumandangkan oleh beberapa pihak guna menggeser posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Itu sebabnya dalam video ini kita akan sama-sama membahas ideologi Pancasila, komunis, dan syariah, serta kesaktian Pancasila dalam tetap mempertahankan eksistensinya, serta bagaimana permasalahan ini berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai peristiwa-peristiwa ataupun ideologi yang berusaha menghancurkan ideologi Pancasila di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ideologi. Nah, menurut TIAS tahun 2020, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita suatu negara atau bangsa. Dan hal ini jugalah yang menjadi dasar dibentuknya sistem ataupun ketatanegaraan bangsa dan negara tersebut. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dapat kita artikan sebagai tujuan dari bangsa Indonesia atau bangsa kita, yang ini pun menjadi dasar untuk mengatur tatanan negara kita, sehingga bertujuan untuk mengatur ataupun mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, di tengah-tengah keberagaman yang ada di negara kita Indonesia, kita tentunya membutuhkan sebuah pedoman atau pandangan yang mampu mengikat kita menjadi satu. Alih-alih menjadi bangsa yang terpecah, kita harusnya memiliki pedoman yang mampu mengikat kita, sehingga keberagaman itu pun menjadi keunikan dan daya tarik dari negara kita. Maka disinilah Pancasila yang bertujuan untuk mengatur kita, untuk mengikat kita sebagai bangsa yang beragam untuk menjadi satu, dan akhirnya mengubah keberagaman itu menjadi sebuah kelebihan dari bangsa kita untuk menciptakan tentunya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ideologi atau pandangan yang pernah berkembang di Indonesia dan berusaha untuk menggeser Pancasila sebagai ideologi yaitu salah satunya ideologi komunis atau komunisme. Nah, komunisme sendiri merupakan paham atau pandangan akan politik dan ekonomi, dan ini bertujuan, ada tujuannya untuk mengubah kepemilikan pribadi untuk dikontrol dan menjadi milik publik. Nah, jadi dalam pandangan ini ada istilah satu untuk semua. Jadi dalam pandangan ini setiap orang tidak memiliki hak akan kepemilikan. Jadi kepemilikan pribadi akan dikontrol oleh satu pihak, yaitu apa? Pemerintah. Baik, kita akan melihat sebuah atau salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1948. Peristiwa ini berkaitan dengan paham komunis dan Partai Komunis Indonesia yang berkembang di saat itu. Nah, dalam peristiwa ini ada dua tokoh yang memberikan andil yang besar atau bisa dibilang sebagai pemimpin pergerakan atau peristiwa pada saat itu.
Yang pertama adalah tokoh Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin sendiri merupakan seorang tokoh yang penting di dalam sejarah pemerintahan Indonesia, terutama di awal-awal kemerdekaan dulu. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Keamanan Rakyat. Setelah itu, beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri di dalam kabinet yang ia pimpin dan juga menandatangani perjanjian Renville dengan Belanda pada saat itu. Namun, satu momen kabinetnya pun mengalami kejatuhan dan ini mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Peristiwa ini pun menimbulkan kekecewaan. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk bergabung dengan organisasi yang memiliki paham komunis. Ya, salah satu organisasi yang memang besar saat itu adalah Partai Komunis Indonesia yang berkecimpung dalam dunia politik. Syarifuddin juga mengetuai FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Nah, saat itu Amir Syarifuddin memiliki hubungan yang erat dengan salah satu ketua dari Partai Komunis Indonesia, yaitu Musso. Nah, kedekatan ini tentunya didasarkan oleh kepentingan bersama, yaitu untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia dan untuk menggoyahkan ideologi Pancasila sebagai pandangan negara atau pandangan bangsa. Nah, dalam hal ini Musso dan Amir Syarifuddin bekerja sama untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat dan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah pada saat itu. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan PKI di Desa Kresek, Madiun, tahun 1948. Pemberontakan ini dimulai di mana Musso mengecam adanya kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Hatta. Ya, daerah Madiun yang strategis mendapat dukungan yang banyak dari kaum buruh desa yang memegang janji-janji komunis pada saat itu, yaitu pembaharuan kehidupan pertanian, yaitu kesejahteraan, keamanan, keadilan sosial, dan ketentraman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Musso dan Amir Syarifuddin sendiri menghasut ya masyarakat saat itu yang memang pada saat itu mereka tidak paham ya tentang perpolitikan, sehingga mereka menghasut rakyat untuk percaya kepada mereka dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah pada saat itu, sehingga mereka melakukan pergerakan yang di mana mereka bersama rakyat bergabung, sehingga terjadilah pemberontakan di Desa Kresek di tahun 1948. Baik, peristiwa lain yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan paham komunis yang berusaha untuk menggeser Pancasila sebagai pandangan negara, yaitu pernah terjadi di tahun 1965. Ya, peristiwa ini kita kenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Ya, peristiwa pemberontakan PKI ini terjadi di tahun 1965. Yang ini untuk bertujuan menggantikan ideologi Pancasila menjadi paham komunis di Indonesia. Nah, operasi pemberontakan ini didasari oleh beberapa asas ya. Yang pertama adalah untuk menempatkan komisaris-komisaris politik di dalam ABRI. Ya, ini bertujuan untuk membina para ABRI lewat pembinaan ideologi, doktrin, dan perjuangan. Kemudian yang kedua, untuk melakukan upaya menguasai pemerintah dengan mengusulkan angkatan kelima. Ya, angkatan kelima ini adalah terdiri dari petani dan buruh. Mereka dipersenjatai dan dilatih dengan pelatihan militer. Namun susulan ini pun ditolak oleh para TNI Angkatan Darat pada saat itu. Kemudian asas yang ketiga adalah serangan terbuka terhadap elit Angkatan Darat yang karena saat itu gaya hidup mereka terlihat mewah ya. Mereka menunjukkan gaya hidup yang mewah pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah isu yang disebarluaskan oleh PKI mengenai beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap anti PKI atau anti komunis. Isu ini pun disebarkan lewat anggota-anggota PKI yang aktif di dalam berbagai bidang. Dan yang kelima adalah untuk menguasai LKBN atau Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Dan mereka juga menyusupi PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Ini tentunya untuk menyebarkan isu atau pemberitaan yang sesuai dengan garis-garis PKI. Sebelum operasi dilakukan 30 September pada malam harinya, 3 nama dicoret dari daftar target atau sasaran saat itu. 3 nama yang dicoret itu adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh, dan Jenderal Sukendro. Nah, sisa mereka akhirnya menetapkan 7 target yang menjadi operasi mereka tanggal 30 September tersebut. Nah, akhirnya peristiwa pun terjadi. Kita akhirnya mengenal ada 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dari gerakan 30 SPKI saat itu. Ketujuh tokoh itu adalah Legend Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendean. Ini merupakan tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa pemberontakan yang terjadi di tahun 1965 ini dilakukan oleh para anggota PKI, di mana mereka telah menargetkan para petinggi Angkatan Darat pada saat itu yang memang memiliki prinsip anti-komunis atau anti-PKI pada saat itu. Nah, para anggota PKI ini melakukan operasi ini dengan cara membohongi para petinggi Angkatan Darat saat itu. Jadi mereka mendatangi kediaman para petinggi tersebut dan berdalih bahwa mereka adalah suruhan dari Soekarno atau presiden pada saat itu. Jadi mereka beralasan membawa para petinggi tersebut untuk menghadap presiden. Namun alih-alih dibawa untuk menghadap presiden, mereka malah dibawa ke sebuah tempat di mana akhirnya mereka di situ disiksa, dibunuh, dan akhirnya dibuang dan disatukan ke satu lubang, yaitu saat ini kita kenal sebagai tempat yang bersejarah, yaitu Lubang Buaya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai musuh kedua dari Pancasila. Nah, sebenarnya masih banyak ya paham-paham yang tidak sesuai dan sangat bertentangan gitu ya dengan Pancasila. Namun yang akan kami bahas di sini, kalau tadi kita sudah melihat adanya paham komunis, sekarang kita akan melihat adanya gerakan radikal untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi syariah Islam gitu. Nah, jadi teman-teman, kita perlu tahu dulu bahwa ideologi syariah itu bukanlah suatu paham atau ideologi yang bisa dibilang jahat gitu ya. Karena ideologi syariah itu merupakan paham yang meletakkan dasar hukumnya, yakni Islam, sebagai pondasi dalam sistem bernegara, berbangsa, dan sosial kemasyarakatannya. Jadi bisa dibilang kalau paham Islam itu dijadikan suatu landasan bagi mereka untuk bernegara. Nah, yang menjadi salah di sini atau kurang tepat di sini adalah karena adanya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme sendiri bisa kita pahami sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan ini cenderung ekstrim ya, atau dalam tanda kutip kayak tindakan yang negatif gitu ya, kejahatan itu dalam mencapai suatu tujuan. Sehingga kita bisa melihat ya, jika radikalisme ideologi syariah berarti dapat kita pahami sebagai suatu gerakan yang berupaya untuk mengubah ideologi negara Pancasila menjadi ideologi syariah Islam, tentunya dengan tindakan-tindakan atau suatu gerakan yang berbahaya. Nah, kita perlu juga mengetahui bagaimana gerakan radikal untuk mengubah ideologi negara ini lahir. Jadi awalnya, sekitar pada tahun 1980-an, ada gerakan yang dipelopori oleh Ikhwanu al-Muslimin atau disingkat IM dan Hizb al-Tahrir atau HT. Mereka itu mulai menggalakkan informasi-informasi ke seluruh desa demi desa, daerah demi daerah gitu. Nah, mereka memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Dari adanya dua paham ini atau golongan ini atau gerakan ini yang akhirnya menyebabkan muncullah ajaran Salafi atau Wahabi. Jadi teman-teman nanti bisa juga searching kembali itu gerakannya seperti apa sih gitu kan. Tapi kurang lebih gerakan ini bisa kita lihat seperti adanya pemboman gitu kan, terus ada teroris yang mana mereka mempunyai filsafat bahwa membunuh itu adalah hijrah.
Dan kurang lebih ini merupakan dampak gitu ya dari adanya gerakan HT dan IM tadi. Nah, yang lainnya kita juga bisa melihat melalui survei yang dilakukan oleh CMRC. Jadi mereka melakukan survei kepada beberapa masyarakat Indonesia dengan pertanyaan, negara Indonesia kira-kira lebih ideal menerapkan sistem pemerintahan Pancasila atau syariah Islam. Jadi dari pertanyaan ini mereka mendapatkan bahwa tidak sedikit gitu orang yang beranggapan bahwa menerapkan syariah Islam itu lebih baik, meskipun yang dominan tetap yang memilih Pancasila gitu ya. Jadi Pancasila tetap menjadi ideologi negara Indonesia. Ya, sebenarnya ketika kita melihat berbagai macam bentuk jatuh bangunnya Indonesia gitu ya, mungkin dari serangan tadi paham komunis, terus adanya paham radikalis tentang syariah Islam gitu kan, ingin mengubah ideologi negara, kita bisa mengetahui sebenarnya bangsa Indonesia atau Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu merupakan dasar yang kuat, kokoh gitu. Pertanyaannya kenapa? Nah, teman-teman pasti tahu kalau Pancasila terbentuk melalui berbagai rangkaian proses yang merupakan bentuk kesatuan dari berbagai perbedaan. Jadi para founding father kita, mereka kan memiliki berbagai pemikiran ya, mungkin tentang adanya perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain-lain. Dari dasar itulah kita membentuk satu kesatuan, kesepakatan bersama untuk di atas perbedaan itu kita tetap bisa bersama. Nah, kurang lebih sebenarnya itulah yang menjadikan Pancasila itu benar-benar ada di dalam diri bangsa Indonesia. Dan lama-kelamaan ini mengkristal dan membentuk suatu jati diri bangsa Indonesia. Hingga kita sebagai seorang bangsa Indonesia sekarang tanpa sadar sudah menjalankan atau sudah menghidupi paham Pancasila dalam kehidupan kita. Dan itu sudah menjadi jiwa dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ideologi Pancasila dapat bertahan hingga sekarang juga karena Pancasila itu sangat universal sifatnya, sangat mengikat seluruhan gitu ya. Jadi nggak hanya menuju kepada satu sektor saja atau satu kelompok saja gitu, tapi mengikat keseluruhan, bersifat utuh, dan juga dapat dipilah namun ya tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi di antara sila-sila dan di antara dasar-dasar negara Indonesia kita itu semuanya itu saling melengkapi, saling berkaitan, dan mereka memiliki makna yang sangat luas, sehingga benar-benar ini mencakup keseluruhan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kurang lebih itulah yang membuat ideologi Pancasila kita itu tetap bertahan hingga saat ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kesaktian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi segala tantangan atau rintangan dari aliran anti-Pancasila berhasil dilewati oleh para pemimpin kita. Sekalipun memang tidak bisa kita hindari bahwa kedepannya bisa saja muncul paham-paham baru yang menjadi ancaman bagi keutuhan Pancasila. Tapi belajar dari peristiwa 1948, 1965 yang dikenal sebagai gerakan komunis hingga sekarang, muncul paham-paham radikal yang dianut oleh HTI dan FPI yang mencoba menggeserkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pilihan yang bijak oleh pemimpin kita, karena Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan karakter bangsa. Lantas bagaimana kita sebagai seorang calon guru Kristen menyikapi permasalahan ini atau melihat hal ini? Ya tentunya sejarah kesaktian Pancasila ini dalam perspektif Alkitab tentu saja tidak dapat kita lepaskan dari sudut pandang bahwa Allah yang memelihara dan berdaulat atas segala sesuatunya. Terbukti di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, bahkan juga perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, Pancasila dapat menjadi ideologi terbuka dan tetap bisa menerima dan menyesuaikan adanya perkembangan dan mengakomodasikan kemajemukan negara Indonesia. Solusi dalam menangkal paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila lewat pendidikan Pancasila dan karakter.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikut referensi yang kami gunakan dan semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.